يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون. Baik, kita akan mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan karunia dan rahmat dari Allah Jalla wa ala kita bisa berkumpul di Ballroom Po Hotel di Paragon City Mall Semarang. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita akan memulai acara serah tampi dari dua keluarga besar pihak calon pengantin pria yang nanti yang akan melepas pasrah dari pihak calon pengantin pria akan diwakili oleh Bapak Muhammad Abdu dan akan ditampi oleh pihak calon pengantin wanita oleh Bapak Ahmad Syukri. Barakallahu fikum. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai acara penyerahan dari pihak calon pengantin pria diwakili oleh Bapak Muhammad Abdu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kenikmatan, kesempatan, kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini saya dipercaya oleh adik saya, Bapak Ubaidillah, yang mempercayakan kepada saya untuk menyerahkan calon pengantin putra yang bernama Muhammad Hilmi Dzulkarom kepada keluarga besar Bapak Sumarno beserta Ibu Arifia Wulandari. Di samping itu, kami beserta rombongan membawa beberapa jenis yang akan disampaikan nanti untuk mahar. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, untuk bisa disebutkan nanti waktu ijab. Tidak lupa pula kami mengucapkan salam kepada keluarga Bapak Sumarno beserta Ibu Arifia Wulandari untuk bisa menikahkan keponakan kami yang bernama Muhammad Hilmi Dzulkarom dengan putri Bapak yang bernama Kansa bin Bapak Sumarno. Binti Bapak Sumarno, maaf. Selain itu pula yang tidak kalah pentingnya, kami dari keluarga besar Bapak Ubaidillah memohon keluarga Bapak Sumarno untuk bisa membimbing putra kami Muhammad Hilmi Dzulkarom apabila nanti ada kekurangan atau kurang lebihnya mohon dibimbing agar bisa menjadi yang terbaik untuk keluarga Bapak Sumarno. Saya kira
dari keluarga besar Bapak Ubaidillah, tidak lupa tadi mengucapkan salam kepada keluarga Bapak Sumarno. Untuk itu kami akhiri serah tampi ini untuk bisa diterima oleh keluarga besar Bapak Sumarno. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Abdu yang telah menyerahkan calon pengantin pria. Dan sekarang kita persilahkan Bapak Ahmad Syukri untuk menjawab, menampi dari pihak calon pengantin wanita. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Izinkanlah kami atas nama keluarga Bapak Sumarno dan Ibu Arifia Wulandari terlebih dahulu mengaturkan salam takzim disertai ucapan selamat datang kepada rombongan Bapak Ubaidillah beserta rombongan besarnya yang telah menempati janjinya pada hari ini datang untuk menyerahkan calon pengantin pria yaitu Muhammad Hilmi Dul Karam yang insya Allah nanti akan dinikahkan dengan anak dari Bapak Sumarno yaitu Khonsa binti Sumarno. Selanjutnya juga kami tentu atas nama keluarga juga dengan tulus ikhlas dan bersyukur bahwa kami menerima penyerahan calon pengantin pria tersebut. Karena ada suatu kata bahwa kalau kita memasang pintu papan terbalik, terus dibetulkan tanpa banyak bicara, kalau itu adalah suatu perbuatan baik, harus segera dilaksanakan segera. Saya kira demikian. Dan untuk membimbing para calon pengantin nanti tentu keluarga berdua akan siap membimbingnya. Terima kasih. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin dan keluarga besar Bapak Ubaidillah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Syukri yang telah menampi, menerima pihak calon pengantin pria. Baik, berikutnya adalah pengalungan kalung melati dari Bapak yang mewakili calon pengantin wanita kepada calon pengantin pria Muhammad Hilmi Zulkarom. Alhamdulillah, berarti sudah diterima dengan tulus dan ikhlas. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan kepada keluarga besar, ya Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu selesai sudah acara serah tampi pada pagi hari ini. Ya, kami persilakan sebagai wakil ya untuk menerima ya pemberian dari keluarga besar calon pengantin pria yang diterima oleh calon pengantin wanita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para hadirin sekalian, muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
terkhusus kepada kedua keluarga dari mempelai. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan, senantiasa mencurahkan kepada kita sekian banyak karunia yang tidak mampu kita untuk bisa menghitung seluruh kenikmatan-kenikmatan itu. Dan kita bersyukur pula, alhamdulillah, yang telah memudahkan kita sehingga kita bisa berkumpul di dalam kesempatan pagi hari ini untuk menjalankan salah satu dari syariatnya Allah yang mulia, untuk menjalankan salah satu dari sunnah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melangsungkan akad pernikahan. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan dan melancarkan jalannya akad pernikahan nanti, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan kebaikan yang banyak di dalam acara kita kali ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setiap hamba Allah yang hendak membangun sebuah keluarga pastilah menginginkan kebahagiaan di dalam keluarga tersebut. Pastilah menginginkan datangnya kebahagiaan, datangnya ketenangan dan ketenteraman di dalam keluarganya. Dan hampir-hampir kita tidak akan pernah mendapati orang-orang yang tidak menginginkan kebahagiaan di dalam keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Penyayang kepada hamba-hambanya, tidak membiarkan kita di dalam kebingungan bagaimana caranya kita mewujudkan kebahagiaan di dalam keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam banyak ayat-ayatnya dan juga di dalam hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sekian banyak bimbingan, tuntunan di dalam bagaimana cara kita mewujudkan kebahagiaan di dalam keluarga kita. Sehingga bagi siapa yang mau mentadaburi, mempelajari ayat-ayat dan sunnah-sunnah nabinya, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dan diselamatkan dari terjerumus ke dalam langkah-langkah yang keliru yang justru akan menjauhkan diri kita dari kebahagiaan yang kita inginkan. Betapa banyaknya orang-orang yang menganggap kebahagiaan itu ada terletak dari banyaknya harta di tangan kita. Betapa banyaknya orang yang menganggap kebahagiaan itu ada pada banyaknya kenikmatan, kemewahan duniawi, atau orang-orang yang mengejar pangkat, kedudukan, kemasyhuran. Maka dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, semua perkara itu hanyalah wasilah saja, sarana kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kebahagiaan yang hakiki yang hendak kita wujudkan di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, maka sungguh Allah telah jelaskan di dalam banyak ayat dan juga di dalam hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman itu adalah perkara yang Allah inginkan tujuannya ketika Allah mensyariatkan akad pernikahan. Sebagaimana disebutkan di dalam suatu ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah Jalla wa Ala telah berfirman, dan di antara ayat-ayat tanda-tandanya
Allah telah jadikan untuk kalian dari diri-diri kalian itu istri-istri bagi kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan ketenangan, ketentraman kepadanya, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah warahmah. Dan sesungguhnya ada pada perkara tersebut ayat-ayat dan tanda-tanda bagi siapa yang memikirkannya. Maka banyak dijelaskan oleh para ulama kita dari sekian banyak sebab-sebab datangnya kebahagiaan di dalam keluarga kita. Dan sebab yang pertama, dan itulah sebab yang paling besarnya, sebab yang paling menentukan kebaikan semua urusan di dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya kebahagiaan di dalam keluarga, adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah kuatnya akidah yang benar di dalam hati kita, tauhid yang lurus di dalam jiwa kita, dan thiqah atau keyakinan kita kepada Allah akan janji-janjinya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW telah memberikan bimbingan kepada kita, ditujukan kepada para bapak, para ayah yang memiliki anak-anak perempuan. Maka Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Rasulullah SAW telah bersabda, jika datang kepada kalian seorang pemuda, seorang laki-laki yang kalian ridha, kalian senang dengan agama dan akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah anak perempuanmu itu dengannya. Dan jika ini tidak dilakukan, maka akan datang keburukan dan kerusakan di muka bumi. Demikian juga pernah disebutkan di dalam sebuah asar, ada seorang laki-laki yang datang kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, berarti cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini bertanya kepada Hasan bin Ali, aku punya anak perempuan, kepada siapa aku nikahkan anak perempuanku ini? Maka kemudian beliau radhiyallahu anhuma mengatakan, nikahkanlah, zawijaha liman yakhshallah, nikahkanlah kepada siapa atau pemuda laki-laki yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nikahkanlah kepada seorang yang punya keimanan, punya akidah yang benar di dalam hatinya. Karena kalau ini dilakukan, kata beliau setelahnya memberikan nasihat, idza ahabbaha akramaha, jika suaminya itu nanti mencintai istrinya, anak perempuanmu itu, maka dia pasti akan memuliakannya. Wa idza abghadaha lam yadlimha, dan jika dia membencinya, mungkin ada satu sifat kekurangannya ada pada anak perempuanmu, lam yadlimha, maka dia tidak akan berani untuk menzaliminya. Maka lihat bagaimana bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para ulama bagi para bapak, para ayah di dalam menikahkan anak-anak perempuannya. Demikian juga apa yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, nasihat bimbingan untuk para pemuda yang mau menikah. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in, seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Kemudian beliau menyebutkan li jamaliha, yang pertama karena kecantikannya, sebagaimana tabiat seorang laki-laki mencintai keindahan. Walimaliha, dan karena hartanya. Walinasabiha, dan karena nasab keturunannya.
Kemudian yang terakhir beliau sebutkan walidiniha, dan karena agamanya. Maka kemudian beliau mengatakan, seakan-akan beliau mengatakan seandainya tidak ada pada seorang wanita itu kecuali satu perkara saja, maka beliau mengatakan fadbar bidzatiddin, pilihlah yang punya agama yang baik, pilihlah yang punya akhlak yang baik, taribat yadak, maka niscaya engkau akan mendapatkan keberuntungan yang banyak. Maka lihat bagaimana tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tidak misalkan ada pertanyaan, boleh tidak misalkan seorang bapak itu menanyakan kepada pemuda yang hendak melamar anaknya bagaimana pekerjaannya, atau mungkin lebih jauh dari itu bagaimana pendapatannya, apa yang dia sudah miliki? Maka jawabannya boleh saja, karena itu semuanya adalah termasuk di antara sebab-sebab kebahagiaan. Akan tapi ada satu perkara yang tidak boleh sama sekali kita lalaikan, yaitu memperhatikan bagaimana agama seorang pemuda atau seorang laki-laki yang hendak menikahi anak perempuannya. Karena ada pada diri sifat seorang mukmin itu kebaikan-kebaikan yang banyak, bekal-bekal yang dia butuhkan untuk menjalani kehidupan di dunia ini, bekal-bekal yang dia butuhkan untuk menghadapi setiap ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kehidupan kita ini berputar terus, kadang datang kenikmatan, datang kelapangan, atau kadang datang kesempitan di dalam kehidupannya. Maka dengan bekal keimanan yang ada di dalam hati, tauhidnya yang lurus, sikap keyakinan dia kepada Allah, maka seorang akan lebih mampu untuk menghadapi setiap ujian tersebut. Sebagaimana disebutkan nasihatnya di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah bersabda, ajaban li amril mu'min. Kata beliau, sungguh mengagumkan keadaan orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua perkara orang yang beriman itu adalah kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa li mu'min. Dan tidak akan didapati keadaan kebaikan itu kecuali ada pada diri seorang mukmin. Bagaimana keadaan orang yang beriman itu? Bagaimana sifat-sifat orang yang mukmin itu? Kata beliau, idza asabat usarra syakara fakana khairan lah. Jika dia diuji dengan kenikmatan, diuji dengan kebaikan, dia mendapatkan kenikmatan karunia dari Allah, maka dia menjadi orang yang pandai bersyukur. Dia mempunyai sifat qanaah, pandai mensyukuri setiap kenikmatan-kenikmatan darinya, dan ini adalah kebaikan, fakana khairan lah, dan itu adalah kebaikan untuknya. Betapa banyaknya orang-orang yang kalau diberi kenikmatan malah jadi lupa atau lalai. Betapa banyaknya orang-orang yang kalau diberikan kenikmatan dia semakin jauh dari ketaatan, terbuai, terlalaikan dengan kenikmatan-kenikmatan duniawinya. Maka orang yang mukmin, kata beliau, dia akan senantiasa mensyukuri kenikmatan Allah itu, baik dengan membanyakkan ucapan hamdalah di lisannya, atau dia sandarkan semua kenikmatan itu kepada Allah. Semua kenikmatan datangnya dari sisinya, bukan dari hasil kerja keras banting tulangnya saja, dan dia berusaha menggunakan kenikmatan itu dalam perkara apa yang diridhoi oleh Allah saja. Kemudian sifat yang setelahnya kata Rasulullah, wa in asabat udharra sabara fakana khairan lah. Dan jika dia diuji dengan kesempitan kehidupan, dengan musibah, cobaan, maka dia adalah orang yang mampu bersabar, berusaha bersabar di atas ujian tersebut, fakana khairan lah, dan itu adalah kebaikan untuknya. Karena orang yang mukmin yakin tidak ada satu musibah ujian pun kecuali datangnya dari Allah
sesuatu yang sudah Allah takdirkan di atas sana. Seorang yang mukmin, dia yakin pasti ada hikmah, kebaikan dari setiap ujian yang Allah ujikan untuknya. Maka ini di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman, dan kita bisa merasakan sekali, inilah bekal yang paling besar yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Ini adalah sebab yang pertama dari terwujudnya kebahagiaan di dalam keluarga yang kita inginkan. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, sebab yang kedua dari apa yang bisa menjadikan sebab terwujudnya kebahagiaan adalah dengan menghidupkan rumah kita dengan amal-amal ketaatan, amal-amal ibadah, menghidupkan dengan ruh ibadah, zikir-zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah yang dihiasi dan dipenuhi dengan ibadah dan ketaatan, maka itulah rumah yang Allah akan masukkan di dalamnya cahaya keimanan. Allah akan datangkan para malaikat-malaikat pembawa rahmatnya, dan Allah jadikan syaitan itu menjauh dari rumah yang dihidupkan dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan rumah yang justru syaitan senang di dalamnya, karena banyaknya musik, nyanyian, tontonan-tontonan yang mengumbar syahwat. Syaitan senang tinggal di dalamnya, sedangkan malaikat enggan untuk masuk ke dalamnya. Sebagaimana disebutkan bimbingannya dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ij'alu salatakum wa qira'atakum fi buyutikum wa la taj'aluha maqabir. Jadikanlah bacaan Al-Qur'an kalian, salat kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan jadikan rumah-rumah itu sebagai kuburan-kuburan. Karena kuburan bukan tempat untuk salat dan bukan pula tempat untuk membaca Al-Qur'an. Kata beliau setelahnya, fa innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an itu, yatara'a li ahli sama kama tatara'an nujum li ahli al-ard. Rumah yang dibacakan Al-Qur'an, dibanyakkan Al-Qur'an di dalamnya, itu akan nampak terlihat bercahaya di hadapan para malaikat di atas sana, sebagaimana bercahayanya bintang-bintang di langit yang nampak dari arah bumi. Dan ini adalah perkara yang harus kita lakukan, kita wujudkan. Kita penuhi rumah kita dengan solat-solat kita, bacaan Al-Quran kita, zikir-zikir kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan cahaya ke dalam rumah kita dan Allah memberikan ketenangan di dalamnya. Kemudian juga saya ringkas saja, yang ketiga, hendaknya suami istri senantiasa berusaha menjalankan kewajiban dan menunaikan hak-hak pasangannya, karena semuanya itu adalah perkara yang sudah Allah amanahkan dan akan ditanya kelak di yaumil qiyamah akan amanah yang Allah pikulkan ini. Kemudian juga dibangun di dalamnya suasana kecintaan, muamalah yang baik antara sesama suami istri. Demikian juga hendaknya dibangun di dalamnya itu sifat-sifat keadilan, tidak memberikan perhatian yang lebih. Misalkan seorang bapak memberikan perhatian yang lebih kepada sebagian anaknya dan dia tinggalkan yang lain. Demikian apa yang bisa kami sampaikan sebagai tausiah bagi kita, nasihat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan manfaat yang besar di dalam nasihat ini, menambahkan ilmu kita, menambahkan keimanan kita, dan semoga Allah mengkaruniakan kepada kita rezeki, sifat bersyukur, sifat bersabar, dan menghiasi rumah kita dengan keimanan di dalamnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Al-Ustadz
Abu Usman Arifin hafizahullahu taala yang telah menyampaikan tausiah sebab-sebab kebahagiaan keluarga. Berikutnya kita akan menyambut iring-iringan dari calon pengantin wanita yang sedang berjalan memasuki ruangan ballroom dan akan memasuki ruangan ballroom keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk pernikahan saudara Muhammad Hilmi dan Mbak Hansa. Iya, kami persilakan calon pengantin wanita yang sudah memasuki ruangan ballroom untuk duduk di pelaminan pengantin wanita yang sudah panitia siapkan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan dan keluarga besar dari Hilmi dan Honsa, alhamdulillah sesaat lagi kita akan mengikuti acara akad pernikahan yang akan dipimpin oleh petugas kantor urusan agama dari Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pelaku dari akad nikah sudah duduk di meja akad pernikahan. Yang tentu yang pertama adalah calon pengantin pria, Muhammad Hilmi Zulkarom, lalu wali nikah Bapak Sumarno, dan dua orang saksi, Al-Ustadz Abu Usman Arifin dan Al-Ustadz Abdul Malik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Kepada Bapak petugas KUA Kecamatan Semarang Tengah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'du. Wahai Muhammad Hilmi Dzulkarom bin Ubaidillah, aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan putriku yang bernama Khonsa binti Sumarno dengan mahar uang sebesar 2.022.021 rupiah dan seperangkat perhiasan dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Khansa binti Sumarno untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanda tangan.
Dua ya Mas. Itu kiri kanan di atas nama. Ini juga. Ini kiri saja. Ini Mas, kotak satu. Oke. Bapak, kotak ketiga. Iya. Oke. Ini lagi. Titipkan Pak Rano. Pak Rano ada panitia. Lantin Putri tanda tangan. Kotak ini dan ini ya. Oke. Oke, monggo dibawa langsung. Saya tak penyerahan bersama Santet dan sama Wali dan Lantet. Monggo maju ke depan Pak Wali. Silakan foto lagi antara keluarga ya. Ini. Baik para tamu undangan dan keluarga besar, sekali lagi sambil mengikuti prosesi akad pernikahan yang telah berlangsung, kami panitia ingatkan untuk seluruh tamu undangan dan keluarga besar tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk mematuhi protokol kesehatan, terutama selalu menggunakan masker di dalam ruangan ballroom dan tetap menjaga jarak karena kita kehadiran Satgas COVID-19 dari Kota Semarang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan dan kelancaran pada acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Jazakumullah khairan atas segala kebaikan dan tentu kehadirannya pada acara akad pernikahan yang mulia ini. Baiklah para tamu undangan dan keluarga besar, acara akad nikah telah berjalan dengan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Lalu setelah itu kita akan dengarkan berikutnya penyampaian nasihat pernikahan. Ini khusus untuk Hilmi dan Honsa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abdul Malik hafizahullahu ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Kaum muslimin, baru saja kita menyaksikan salah satu sunnah syiar agama kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak suka dengan sunnahku, maka maaf dia bukan bagian daripada diriku. Hadirin,
pernikahan itu ada hikmah, ada tujuan, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin melembutkan hati hamba-hambanya. Allah Tabaraka wa taala ingin agar berlangsungnya kehidupan di muka bumi dengan adanya syariat pernikahan. Dan tidak ada yang bisa mengambil hikmah tersebut kecuali orang yang menggunakan fikirannya. Allah Tabaraka wa taala mengatakan dalam surat Ar-Rum, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Termasuk tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah, aku ciptakan kalian dari jenis kalian dan berpasang-pasangan. Enggak laki semua, enggak perempuan semua, tapi ada laki-laki dan juga ada perempuan dari jenis manusia, bukan malaikat atau bukan dari kalangan jin, tapi pasangan tersebut dari kalangan manusia. Kenapa Allah jadikan mereka berpasang-pasangan? Allah katakan, litaskunu ilaiha, supaya mereka merasakan ketentraman kepada perempuan, kepada pasangannya. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, supaya laki-laki tentrem dengan adanya perempuan. Dan aku ciptakan mawaddah, cinta itu adalah makhluk, Allah yang menciptakannya. Dia tidak hanya menciptakan fisik, tapi dia menciptakan cinta di dalam fisik tersebut. Mawaddah, kecintaan, warahmah, dan juga belas kasih. Inna fi dzalik, yang demikian terdapat tanda liqaumi yatafakkarun, bagi mereka orang-orang yang mau merenungi, bagi mereka orang-orang yang mau untuk memikirkan daripada tanda-tanda kebesaran Allah, baik syar'iyah maupun kauniyah. Kaum muslimin, khusus kepada kedua mempelai, saudara Hilmi dan juga saudari Khansa, hafizahumullah, ada urusan yang besar yang akan Anda berdua lalui, yaitu Anda menciptakan generasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ikut serta menjalankan roda dakwah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan keturunan-keturunan yang salih. Bukan hanya seorang menumpahkan syahwat kepada pasangannya, tidak, tapi ada sesuatu di balik itu. Anda menumpahkan syahwat Anda karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai sebagian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, ya Rasulullah, apakah kita letakkan syahwat kita kepada istri kita kemudian kita dapat pahala? Ara'aita, Nabi SAW mengkiaskan, bagaimana pendapatmu? In wada'taha fil haram, kalau kau letakkan syahwatmu di tempat yang haram, akana lahu wizrun, bukankah itu dosa? Wa kadzalika, karena itu demikian pula jika kau letakkan syahwat itu di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kana lahu ajrun, di sana ada pahala. Saudara Hilmi, Anda sebagai pemimpin, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, pemimpin-pemimpin atas perempuan, mereka para lelaki. Para lelaki, mereka adalah pemimpin atas mereka para wanita. Lantas Anda mau memimpin dia di atas apa? Maka tugas para suami, dia harus memimpin pasangan hidupnya dan kelak anak keturunannya
di atas agama Allah tentunya. Jaga diri Anda, jaga mempelai Anda, dan juga buah hati Anda kelak. Jangan sampai Anda beserta keluarga berurusan dengan api Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang suami sayang sama istrinya, diberikan emas, bagus. Seorang suami cinta sama istrinya, diberikan perhiasan, bagus. Akan tapi tanda cinta yang sebenarnya bukan ketika seorang suami memberikan dunia, tapi cinta yang sejati ketika seorang suami mempersembahkan kepada istrinya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu camkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Hai segenap orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan juga keluargamu. Jangan sampai kau, istri dan anak-anak keturunanmu berurusan dengan naran jahannam. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Karena di dalam neraka jahanam tersebut terdapat malaikat-malaikat yang keras lagi kaku, nggak kenal kasih sayang malaikatnya. Kenapa demikian? La ya'sunallah. Karena itu perintah Allah. Mereka sekali-kali tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka mentaati atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari sahabat Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu, mondok sahabat ini 20 hari di rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika wajah-wajah para sahabat ini sepertinya kangen sama istri, maka Rasul bertanya tentang istri dan anak-anaknya. Gimana kefahal? Gimana keluarga antum? Bikhair, baik semua. Cerita istri, cerita anak-anak. Nabi berucap kepada mereka, irji'u ilaihim. Ya Malik ibn al-Huwairith, ya sahabah radhiyallahu ta'ala anhu, kau kembalilah menuju istri-istrimu, pulang ke rumah. Fa'aqimu fihim, cuman aku ingatkan kau. Hadis ini tidak berlaku buat Malik ibn al-Huwairith, buat kita juga, dan juga khusus buat saudara saya Muhammad Hilmi hafizahullah. Fa'aqimu fihim, jadilah engkau pemimpin atas dia. Bagaimana cara memimpin? Wa murruhum, perintahkan dia. Dengan apa kau perintahkan dia? Bil ilm, kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa murruhum, perintahkan dia kepada hal-hal yang baik. Karena semua kebaikan itu berasal daripada ilmu. Allah mengatakan, fa'lam, berilmulah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu la ilaha illallah. Syahadatmu pun harus kau bangun di atas ilmu. Kau harus tahu syarat-syaratnya, kau harus tahu penyempurnanya, kau harus tahu sesuatu yang akan menguranginya, dan kau harus tahu pembatal-pembatalnya. Fa'lam, karena itu berilmulah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadati kecuali Allah. Ilmu tauhid. Setelah itu, wastaghfir li dzambik, perbanyak istighfar. Karena zikir, khusus istighfar, ini akan mendatangkan rizki untukmu. Dengan sebab istighfar akan mendatangkan tambahan anak dan juga tambahan harta. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum
مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, aku katakan kepada kaumku, ya Allah, hai kaum, istighfarlah kalian. Sungguh Allah Maha Pengampun dari seluruh dosa-dosa. Jika kalian banyak istighfar, Allah akan turunkan curah hujan yang membawa rahmah, bukan membawa musibah. Wa yumdidkum, aku akan tambah kepada kalian bi amwal, duit, harta, wabanin, dan juga keturunan. Apa sebabnya? Memperbanyak istighfar. Dari mana kau tahu istighfar itu akan memperbanyak harta dan juga anak-anak? Fa'lam, ilmu. Kau harus memiliki ilmu. Annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik 3. Walil mu'minina wal mu'minat. Dan istighfar itu untuk orang-orang yang beriman, dari kalangan laki-laki, dari kalangan perempuan. Cinta kepada seorang muslim, semua berakar daripada ilmu. Sebagai seorang pemimpin, seorang suami, seorang ayah, dia dituntut untuk mendidik dirinya, mendidik istri dan juga keturunannya untuk menjadi seorang yang beriman lagi istiqamah. Apabila Anda menjaga keimanan Anda dengan perhiasan ilmu, apabila Anda ilmu dan amal soleh yang Anda kerjakan, Anda pertahankan sampai kematian menjemput Anda, maka Anda, istri Anda, ayah ibu Anda, mereka pun akan mendapatkan doa malaikat karena pendidikan yang Anda jalankan. Allah mengatakan dalam surat Ghafir, Alladzina yahmiluna al-arsh, Alladzina yahmiluna al-arsha yusabbihuna bihamdihi wa yu'minuna bih. Dan para malaikat-malaikat pemikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna bihamdihi, mereka selalu bertasbih seraya memujinya. Wa yu'minuna bih, dan mereka selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih, iman. Ini amalan para malaikat. Kemudian amalan berikut yang dilakukan oleh mereka para malaikat, wa yastaghfirun, mereka beristighfar. Pertanyaannya, apa malaikat punya dosa? Kok mereka istighfar? Lantas kalau istighfar yang mereka ucapkan sementara mereka enggak punya dosa, istighfar itu untuk siapa? Wa yastaghfiruna lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Allah katakan yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat bertasbih, para malaikat mereka beriman, para malaikat yastaghfiruna lilladzina amanu, beristighfar untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk diri-diri mereka. Seperti apa istighfarnya? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Duhai Allah, betapa luasnya. Mohon perhatikan ayatnya, khusus untuk para mempelai. Suami sayang istri, istri sayang suami. Bagaimana upaya kita menjaga kelanggengan cinta kita kepada pasangan kita? Lihat ucapan malaikat dalam surat Ghafir. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Duhai Allah, betapa luasnya ya Allah kasih sayangmu. Kita lihat kasih sayang Allah digandengkan dengan sifat apa? Wa ilma, ilmu. Jika Anda ingin tetap langgeng mencintai istri Anda,
sampai kematian menjemput Anda, sampai hari dibangkitkan, sampai Anda dipertemukan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala, berilmulah Anda tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Selalu ilmu digandeng dengan kasih sayang. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Allah, betapa luasnya rahmatmu, betapa luasnya ilmumu. Ilmu dan rahmah hampir gak bisa dipisah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, kasih yang maha penyayang, selalu digandengkan dengan ilmu. 'Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, kasih sayang dan juga ilmu. Faghfir lilladzina tabu wattabu'u sabilak. Ya Allah, ampuni orang-orang yang tobat ya Allah. Istighfar. Wattabu'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Dan lindungi mereka ya Allah daripada azab yang menyakitkan. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum. Duhai Allah, masih doa malaikat. Ya Allah, masukkan juga ya Allah orang yang beriman ini, masukkan dia ke dalam surga Aden alladzi wa'adtahu, yang telah kau janjikan ya Allah. Apakah dia sendirian masuk ke dalam surga? Ini penting buat para suami. Para malaikat mendoakan supaya orang yang beriman, berilmu, beristighfar masuk ke dalam surga. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya Allah, masukin juga ayah ibunya. Ya Allah, masukin juga dzurriyyatihim, dan juga anak keturunannya. Dengan sebab kesolehan seorang suami, dia bisa memasukkan istri, dia bisa memasukkan anak, dan bahkan dia bisa memasukkan ayah dan ibunya ke dalam surga. Dari mana dia mendapatkan hadiah yang sangat istimewa tersebut? Ilmu. Itu sebabnya. Walladzina amanu, dalam surat Tur. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. Dan orang yang beriman, suami, ayah, kemudian diikutin sama istrinya, sama anaknya, alhaqna bihim dhurriyyatahum, nanti pada hari kiamat aku akan kumpulkan mereka dengan keluarga-keluarga mereka. Apa sebabnya? Ilmu, iman, amal salih sebabnya. Kemudian setelah saya mungkin sedikit memberikan nasihat buat saudara saya Muhammad Hilmi, saya juga ingin memberikan sedikit nasihat buat saudari saya Khonsa sebagai calon atau baru saja melakukan pernikahan dan syah menjadi seorang istri dari saudara Hilmi. Anti adalah rekan bagi suami anti. Maka bantulah suami anti untuk berkhidmat kepada Tuhannya. Bantu suami anti seperti Khadijah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Khadijah meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau punya rezeki mesti beli kambing potong, diberikan untuk keluarga Khadijah. Saking besarnya kedudukan Khadijah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Jibril datang ke rumah Rasul alaihi salatu wasallam ketika itu sedang berdialog. Kemudian Khadijah di balik rumah, di balik kamar, di lain ruangan, sedang berjalan menuju ruangan yang di situ ada Jibril dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Rasulullah, Jibril mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah wa ma'aha ta'amun wa idamun aw syarabun idza atatka. Ya Rasulullah, nih Khadijah lagi datang nih. Ini lagi jalan, aku tahu. Dia membawa nampan. Yang di atas nampan itu ada makanan, minuman, cemilan. Dia ingin berkhidmat kepada engkau. Lihat ya, buat seorang istri. Ini istri pengen berkhidmat kepada suami. Dengan sebab itu, Jibril katakan, idza atatka fasallim 'alaiha min rabbiha. Kalau Khadijah datang ke sini, nanti kamu sampaikan salamnya. Salam hai Khadijah. Dari siapa? Dari Tuhannya Khadijah. Allahu Akbar. Allah mengucapkan salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Apa amalan Khadijah? Seorang yang selalu menghibur suaminya. Seorang yang selalu menjadikan ketegangan suami menjadi suatu yang menenangkan. Anda baca tafsir ya ayyuhal muddathir, baca silakan. Ketika beliau tegang, bergemetar tubuhnya karena melihat Jibril di awal kali dengan bentuk aslinya, gemetar beliau. Ya Muhammad, innaka tasilur rahim, innaka taqfulu al-ana, tusa'idul mahaji. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau itu berbuat baik sama anak yatim. Kamu itu suka menyambung tali silaturahim. Kamu itu suka membantu orang-orang yang susah. Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau. Tenang aja mas. Seketika itu hilang gemetarnya. Menenangkan hati suami. Suami pulang dari kantor, suami pulang bisnis rugi misalnya, mendapatkan ujian, menjadikan kegelisahan pada dirinya. Tugas anti para istri menenangkan hati suami. Ditenangkan, bukan ikut-ikutan panik, bukan. Idza atatka fasallim 'alaiha min rabbiha. Nanti kalau datang Khadijah ke sini, sampaikan salam. Sampaikan salam kepada Khadijah dari Tuhannya, wa minni. Karena Allah mengucapkan salam kepada Khadijah, aku pun mengucapkan salam. Assalamu alaiha ya Khadijah. Tidak ada satu makhluk pun yang mendapatkan salam dari Tuhannya ketika di bumi. Salam Allah itu diberikan nanti pada hari kiamat. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Dalam surat Yasin. Sesungguhnya penduduk surga pada hari itu fi syughulin fakihun, mereka sibuk. Apa yang mereka lakukan? Bukan kerja, fakihun, bernikmat-nikmat. Dari satu nikmat pindah ke nikmat yang lain. Sama siapa? Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka itu sama istri-istrinya. Suami masuk surga, istri juga harus bisa masuk surga. Fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Santai mereka, kata Allah, di bawah teduhan sambil duduk santai. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Mereka mendapatkan sekian banyak buah-buahan, dan apa yang diinginkan oleh jiwa mereka ready stock, siap makan mereka. Apa yang mereka inginkan mereka pasti mendapatkan. Salam, ucapan yang paling indah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ucapan salam adalah ucapan yang diucapkan min rabbir rahim, dari Tuhan kalian, rahim, yang penuh dengan cinta. Karena itu buat saudari Khonsa, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan agar mampu berkhidmat kepada suami dalam rangka mentaati Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban, dari sahabat Aisyah atau Hasin ibn Mihsan radhiyallahu taala anha, perempuan ini datang, bibinya, beliau cerita tentang bibinya. Husain bercerita tentang bibinya, minta fatwa kepada Nabi SAW. Dia bertanya, falamma faragat, ketika perempuan ini selesai ngobrol sama Nabi SAW, minta fatwa, sudah dijawab sama Nabi SAW. Nabi bertanya, adzati zaujin ant, hai perempuan, kau sudah nikah? Qalat, dia katakan, na'am, ya, aku sudah nikah. Kaifa anti minhu, gimana kedudukan anti di sisi suamimu? Dia katakan, aku tidak melakukan sesuatu yang dilakukan oleh perintah suamiku kalau aku enggak mampu dan aku minta udzur. Aku lakukan apa yang dia perintahkan kecuali kalau aku memang enggak mampu, maka aku akan minta udzur kepada suamiku. Ungduri aina anti minhu. Hai perempuan, perhatikan posisimu di sisi suamimu. Sejauh mana ketaatanmu kepada suamimu, sejauh mana syukurmu kepada suamimu. Perhatikan hal itu pada dirimu. Fa innahu naruki wa jannatuki, karena suamimu itu termasuk penentu surga atau nerakamu. Saudari Khansa, hafizakillah, hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, idza salatil mar'atu khamsaha, jika ada seorang perempuan muslimah sudah menegakkan salat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, jika seorang perempuan muslimah manapun dia sudah berpuasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dalam lafaz yang lain dikatakan wa hasanat, kilahuma sawa, maknanya sama saja. Apabila seorang perempuan dia jaga kemaluannya, enggak bermudah-mudah cat dengan laki-laki yang bukan mahramnya, enggak bermudah-mudah menebar foto wajahnya, kecantikannya diumbar di media sosial, tidak. Dia jaga kehormatan suaminya dengan dia jaga syahwatnya. Jangan dia umbar perhiasannya. Dia tidak akan menampakkan kecantikan tersebut kecuali untuk suaminya. Wa ata'at ba'laha, dan apabila seorang perempuan selain sholat 5 waktu, puasa Ramadan, setia dan dia mentaati perintah suaminya, qila laha, nanti pada hari kiamat perempuan ini akan dipanggil oleh Allah. Allah akan berfirman kepada orang tersebut, kepada wanita tersebut, udkhulil jannata, wahai wanita, silahkan kau masuk ke dalam surga. Min ayyi abwabin ma syi'ti, lewat pintu surga yang kau sukai, kau pilih yang mana silahkan. Pintu surga ada 8, ada birwalidain, ada pintu ilmu, ada pintu jihad, ada pintu rohyan. Kau pilih yang mana, silahkan. Ternyata di antara sebab seorang bisa memilah dan memilih surga itu dibuka oleh Islam untuk engkau, hai para wanita. Karena itu jaga kemuliaan Anda sebagai seorang muslimah, jaga kemuliaan anti sebagai seorang istri dari saudara Muhammad Hilmi. Akhirnya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan barakah untuk keluarga yang baru saja diikat oleh akad nikah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan orang-orang yang kita cintai di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Khusus buat saudara Hilmi, barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Allahumma sabba alaika sabban jamilan. Allahumma
عليك اللهم صب عليك رزقا طيبا اللهم هب لهما ولدا صالحا أو امرأة صالحة اللهم آمين. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita persilahkan kepada Hilmi dan Honsa bersama ayah dan bunda duduk di pelaminan di ruang ballroom masing-masing. Walhamdulillahirabbil alamin. Tentu dengan selesainya nasihat pernikahan dari Ustadz Abdul Malik, maka selesai pula prosesi akad pernikahan dari Hilmi dan Honsa. Dan sekarang saatnya acara terakhir adalah acara ramah tamah dari seluruh tamu undangan dan keluarga besar, dan tentu menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh panitia dan pihak Po Hotel di ballroom yang kita berada. Baik, subhanallah, jangan lupa kami ingatkan sekali lagi ketika menyampaikan doa dan mengucapkan selamat, kita doakan seperti doa Nabi SAW kepada para sahabatnya yang melangsungkan pernikahan dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian, memberkahi Hilmi dan Honsa, dan memberkahi atas mereka berdua, dan tentunya selalu menggabungkan, mempertemukan Hilmi dan Honsa pada setiap kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu para tamu undangan, bila makanan sudah siap untuk bisa hadir dan melakukan mengambil jamuan hidangan yang telah disiapkan oleh panitia. Kami persilahkan. Baik, kami persilahkan kepada para tamu undangan yang ingin memberi ucapan selamat kepada pengantin dan kedua orang tuanya, dipersilahkan untuk maju ke depan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, selalu memakai masker dan menjaga jarak, antri dalam mengucapkan ucapan selamat, dan tentu ketika mengambil makanan yang telah disediakan. Tolong panitia dijaga di podium. Kami tetap memakai masker ya Pak. Kita antri satu per satu. Dengan tetap memakai masker, memberi ucapan selamat dan doa kepada pengantin pria dan wanita. Kami harapkan juga di ballroom 4 ada panitia yang menjaga. نقيا أبيضا يبدو كروحك حين تسقينا عروس النور يا ألقا تزين في روابينا نسوق إليك تهنئة من الأعماق مهدينا فتلك زهور Alhamdulillah. تغنت
تغنت فرحة فينا. Ya, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah memberi ucapan selamat, kami persilahkan untuk menyantap makan yang sudah disiapkan. عسى الله ينير الدرب بالتوفيق آمينا. هنيئا يا مناة القلب ترقي في معالينا. عسى الله ينير الدرب بالتوفيق آمينا آمينا آمينا. عروس النور يا ألقا تزين في روابينا. نسوق إليك تهنئة من الأعماق مهدينا. فتلك زهورنا فاحت تغنت فرحة فينا. وهذا الورد وافانا عبيرا منك حادينا. يا غيمة الأفراح يا غيمة الأفراح هلي وانثري غيث البشائر في زهور سعادتي. واستبشري يا شمس عند شروقك فالنور أشرق في تخرج طفلاتي. يا غيمة الأفراح هلي وانثري غيث البشائر في زهور سعادتي. واستبشري يا شمس عند شروقك فالنور أشرق في تخرج طفلاتي. ميس الحبيبة بالنجاح تألقت وتسلقت فرحا جبال الهمة. وسمت بها كل الشمائل رفعة. ميس الحنونة ذات أجمل بسمتي. ميس الحنونة ذات أجمل بسمتي. يا غيمة الأفراح هلي وانثري غيث البشائر في زهور سعادتي. واستبشري يا شمس عند شروقك فالنور أشرق في تخرج طفلاتي. يا غيمة الأفراح هلي وانثري غيث البشائر في زهور سعادتي. واستبشري يا شمس عند شروقك فالنور أشرق في تخرج طفلاتي. طهر البراءة لاح في لمحاتها. وبسمتها عرفت خصال الرقة. بين النعومة والدلال تسابقت أفكارها فبدت بأجمل حلتي. واليوم يا فخري فحين تخرجت قد خلفت بالذكر أطيب سمعتي. حفظت كلام الله بين فؤادي. Baik, kepada para tamu undangan kami ingatkan setelah mengambil hidangan makan siang untuk kembali ke posisi duduknya masing-masing. Jangan sampai lupa setelah mengambil hidangan makan siang untuk duduk kembali di tempat semula seperti di awal akad pernikahan. واستبشري يا شمس عند شروقك فالنور أشرق في تخرج طفلاتي. يا غيمة الأفراح هلي وانثري غيث البشائر في زهور سعادتي. واستبشري يا شمس عند شروقك فالنور أشرق في تخرج طفلاتي. يا أول الزهرات في حبري ويا روحي القريبة لي وخير صديقتي. من ذا يلوم القلب حين يزفها فرحا ويسبقه التماع الدمعة. إني دعوت الله دعوة صادق يرجو بإخلاص وصدق مودتي أن يسعد الرحمن ميس بشائري ويبث عمر الأمم. Alhamdulillahirabbil alamin.
bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu undangan serta keluarga besar Hilmi dan Honsa. Alhamdulillah, dengan berakhirnya Ramatama dan hidangan sudah disantap ya dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berakhir pula acara akad pernikahan yang mulia dan indah ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan tentunya menjadikan ilmu yang kita dengar dari para asatizah di pagi dan siang hari ini menjadi bekal yang bermanfaat buat kita semua dan menjadi timbangan yang berat di Al-Mizan nanti di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada seluruh tamu undangan dan keluarga besar yang telah hadir pada acara akad pernikahan Hilmi dan Honsa. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih yang pertama kepada sahabat Syar'i Wedding Organizer yang dipimpin oleh Mas Bayu dan jajarannya. Lalu kami mengucapkan terima kasih kepada Tata Rias Queen MUA, lalu Tata Dekorasi Dewi Sekartaji, kepada dokumentasi Adet Foto, dan tentunya pihak hotel Po Hotel Paragon City Mall Semarang. Semoga ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Setelah ini kami tutup acara pernikahan ini. Kepada para tamu undangan yang ingin sekali lagi mengucapkan ucapan selamat dan terima kasih, kami bebaskan. Silakan ya, kepada yang ingin memberi ucapan selamat ya, baik itu di pihak laki-laki dan perempuan, dan atau masih ingin bersantai duduk di meja ya akad pernikahan di ballroom ini, tentu sebelum zuhur, karena setelah waktu zuhur ya acara di ballroom ini akan ditutup ya, dan acara akan diselesaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberkahi acara kita semua. Jangan lupa ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan ya orang-orang yang telah memberi kita makan, ya memberi kita kebaikan. Allahumma at'im man at'amani waskiman sakoni. Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku makan, dan berilah minum orang yang telah memberiku minum. Dan doa Nabi SAW, kita juga mendoakan keberkahan. Kita meminta ampunan dan rahmat kepada kedua keluarga besar yang telah melayani dan memberi kebaikan kepada kita semua. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rizki yang telah Engkau berikan kepada kedua keluarga besar ini, dan ampunilah mereka dan rahmatilah mereka dan seluruh keluarganya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis agar Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita dan merahmati kita semua pada acara yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, kami dari Sahabat Syar'i Wedding Organizer, yang mana kami dari bagian Sahabat Sunnah Semarang, pada kesempatan ini kami membuat WO atau Wedding Organizer yang bertemakan Syar'i. Kemudian alasan kenapa kita memilih tema Syar'i, karena ini memang salah satu bagian dari dakwah atau syiar kita, dan juga hal yang seperti ini patut untuk kita sosialisasikan kepada para masyarakat. Kemudian kami berangkat dari beberapa tim dakwah yang mana kami dibina oleh Ustadz Muhammad Naim,
kemudian Ustadz Abdul Malik dan juga Ustadz Abu Usman Arifin. Dan alhamdulillah melalui nasihat para asatidzah kita bisa berjalan dengan sebagaimana apa yang dituntunkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami hasung kepada para masyarakat yang ingin menggunakan jasa wedding organizer, kami sarankan memakai tema yang syar'i. Dan apabila Anda semua ingin menggunakan jasa kami, insya Allah kami siap akan membantu. Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.